banyak itu yang dipikirkan. Jadi hasil meeting saya sekarang ini ya masih tetap fight untuk minta BXB bisa hadir gitu, menjadi saksi. Tapi bagaimana itu semua ya saya ini lagi berjuang. Jadi kalau meeting itu ada agenda BXB-nya. Jadi ada agenda BXB untuk gimana ya caranya, karena BXB ini salah satu yang cukup menyemangati anak saya gitu, yang suka diucapin oleh anak saya. Kan biasanya 1 hari dia selesai untuk dia penghafalan lagu. Makanya kalau aku di handphone ketika ada tawaran dari yang lain-lain, lagunya apa, lagunya ini, saya harus cek dulu list lagu-lagunya Bertrand. Nggak ada di list saya karena saya belum pelajarin dia. Itu harus siap dulu biar maksimal. Iya, jadi saya harus siap dulu. Kalau ada pertanyaan dari dia, misalnya yang dadakan nih dari TV atau apapun ganti, itu pasti list lagunya dari kita. Tapi kalau memang misalnya dari jauh-jauh hari, pasti Bertrand bisa gitu kan. Kalau banyak acara-acara besar itu yang sudah kasih listnya dari jauh hari. Tapi terkadang dadakan suka diganti. Nah, dadakan suka diganti itu saya tidak menerima dadakan. Jadi kalau diganti, listnya harus yang sudah saya ajarin ke anak saya gitu. Kok setelah bahasa Jawa, Jepang, apalagi nih? Kira-kira ada fans yang minta India juga gitu, mungkin seperti apa? Ada tantangan apa lagi yang akan diberikan ke Bertrand? Nah, ini kalau untuk bahasa belum dulu ke sana lagi karena saya sudah mulai konsen untuk konsernya Bertrand. Ini itu yang saya bilang, Mas, banyak kejutan dan saya ini kan bukan penyelenggaranya. Jadi kita ini hanya artisnya. Dan memikirkan konsep dan yang lainnya itu saya tidak mau mengecewakan para penontonnya. Jadi banyak kejutan. Nah, arti kata kejutan itu berarti ada sesuatu yang spesial yang akan ditampilkan di September itu di MNC TV. Apa yang mau dilakukan itu ya sebenarnya hal yang belum pernah fans lihat tentang Onyo. Belum pernah, jadi banyak hal yang mau dilakukan sama Onyo ya. Masing-masing ada bagiannya. Ada yang hari ini bagiannya si orang ini, si coachnya ini, ada beberapa coach, dan semua final coach itu leadnya ada di Ari Tulang. Kenapa saya melibatkan Ari Tulang? Harus kita akui bagaimana debut Ari Tulang itu dalam dunia konser itu harus dibilang jempol, karena semuanya perfect, semuanya dia atur secara kebutuhan. Jadi saya hanya fokus secara mental, meeting dan yang lainnya. Dari hasil meeting saya translate lagi ke Ari Tulang, begini, dia ada bahasanya lagi ke Onyo gitu, ada bahasanya lagi. Dari di bawahnya ada lagi yang vokal coachnya beda, untuk ininya beda, dance-nya beda, ini semua beda. Pak, terakhir, banyak BXB yang berharap nonton gitu, padahal kan pasti terbatas gitu. Mungkin pesan korban buat mereka yang pengen banget datang ke Jakarta dan nonton. Nah, kalau asal BXB nonton Sambal Lalap nih saat ini gitu ya, sampai sekarang ini saya masih terus berjuang untuk kalian bisa datang. Tapi kita sebagai warga negara yang baik itu harus mengikuti aturan pemerintah nih. Mudah-mudahan peraturannya pada saat di bulan September nanti coronanya sudah menurun, jumlah corona menurun, situasinya juga sudah kondusif, itu pasti akan diperbolehkan. Tapi dengan aturan-aturan protokol-protokol dari TV. Tapi kayaknya kalau untuk berdiri kayaknya nggak ada. Sudah pastikan bangkunya duduk semua. Dan saya juga lagi tanya kapasitas studionya, karena kapasitas studio itu kan saya juga belum tahu apakah di big studionya mereka atau di mana, kan itu kan harus tahu. Dan nggak bisa semuanya dari kita karena kan ada klien, ada TV yang datang, ada ini, jadi banyak itu yang dipikirkan. Jadi hasil meeting saya sekarang ini ya masih tetap fight untuk minta BXB bisa hadir gitu, menjadi saksi. Tapi bagaimana itu semua ya saya ini lagi berjuang. Jadi kalau meeting itu ada agenda BXB-nya. Jadi ada agenda BXB untuk gimana ya caranya, karena BXB ini salah satu yang cukup menyemangati anak saya gitu, yang suka diucapin oleh anak saya. Ya layaknya orang tua aja sih, Mas. Maksudnya yang sering diucapin sama anaknya ya saya yang sampaikan gitu. Yang nggak disuka sama anak saya ya saya yang sampaikan. Onyo kan jarang untuk ngomong nggak gini, nggak suka gini, ngomongnya gini, nggak pernah. Jadi dia
pasti dia ngomong ke saya, maksudnya dia adalah untuk ayahnya mentranslate apa yang dia mau. Jadi kalau kenapa Onyo tidak bisa saya lepas untuk orang-orang baru dan yang lainnya, karena Onyo kata-katanya masih berbalik-balik, masih ini, dan saya harus menjelaskan maksud anak gua tuh gini loh. Maksud anak gua tuh gini loh, makanya dia selalu bilang thank you ayah, selalu translate Onyo gitu. Jadi saya tidak mau dia ngerasa beda dengan bahasanya gitu. Makanya ketika dia tanya pada saat konser itu, yang dia tanya BXB hadir nggak ayah gitu. Jadi dia juga nggak ngerti sebenarnya konser itu konser dia sendiri, dia nggak ngerti. Dan memang kan banyak artis yang terlibat di dalamnya, dan itu bintang-bintang besar semua. Jadi wah itu luar biasa deh, run-through-nya itu luar biasa. Makanya saya kalau ngambil kerjaan baru lagi, aduh bingung mas, saya kalau ngambil kerjaan baru lagi udah pasti akan banyak waktunya, akan tipis banget kan untuk ini. Tapi saya kepenginnya 50% saya udah matang di tangan saya dulu, baru lega deh gitu istilahnya. Kalau ini kan saya masih kerangkering gitu. Jadi kayak kemarin akhirnya saya udah ngomong sama Ivan Gunawan, tapi Ivan Gunawan sendiri yang akhirnya full baju Onyo dari semua segmen itu gue. Oh my god, desainer terkenal ya, maksudnya ibaratnya asik, yes gitu. Jadi seneng. Terus Onyo udah dikasih tahu, dia udah kapan Onyo fitting katanya gitu. Udah berapa Ya, persen jadi total tuh? Ya persiapan baru 30% sih aku rasa. Masih jauh tuh. Masih jauh sih gitu. Persiapan masih 30% karena ada beberapa yang saya 2 minggu ini lagi lihat, kan ada beberapa treatment yang diminta dari TV. Saya harus jelaskan ke anak saya itu bisa atau enggak nih ngelakuinnya. Kalau enggak, kenapa saya baru bilang 30%, baru saya bilang 50% jika semuanya sudah terkonsep. Semua terkonsep. Jadi ada beberapa yang ntar gue coba dulu ya, anak ini treatment ini bisa nggak ya, ntar gue coba ya gitu. Jadi dari mereka ke saya baru ke anak saya. Nah jadi sekarang ini saya baru satu-satu cicilin dikit-dikit, satu-satu cicilin dikit-dikit. Ngurusin Onyo banyak banget. Ada urusan sekolahnya dia, lesnya dia, PR sekolah, PR les, banyak deh. Dia banyak hal yang harus saya pikirin. Tapi kan saya nggak, dan Onyonya mah orangnya emang dasar dia aktif ya, jadi dia suka. Cuman kalau saya yang suka ngedosisin, cukup segini udah cukup segini aja, udah cukup segini aja gitu. Jadi harus saya yang dosisin. Kalau enggak, kalau ngikutin dia mas, dia mah nggak ada capeknya. Terus-terusan maunya terus-terusan. Nah saya nggak mau itu. Saya maunya Onyo ngikutin ayah. Kalau ayah bilang tidur, Onyo harus tidur. Ayah bilang ini, Onyo harus ini. Kenapa yang kayak gitu? Karena usianya dia kan masih muda banget. Saya nggak kepengen dia itu. Tapi mungkin karena dari dulu dia udah biasa kerja keras, jadi kayaknya ya ringan aja gitu. Kalau lu cuman live 2 jam 3 jam tuh buat dia tuh kayak ringan. Cuman kalau saya tetap menganggap dia adalah baby ya. Jadi ibaratnya nggak boleh. Jadi saya kalau dia mau apa-apa, saya udah linu duluan. Saya udah gini mas, saya sampai sekarang ini aja dia. Kalau dia mau nyanyi aja, saya tuh yang udah nggak bisa tidur. Saya yang udah ngejagain moodnya dengan bagus banget. Terus timnya juga udah selalu saya brief untuk jaga mood anak saya dengan bagus. Ini karena orang nonton anak saya juga karena kepingin dia tampil maksimal ya, memukau. Jadi kalau masalah trending dan yang lainnya itu bonus kalau buat saya. Tapi minimal penonton puas akan penampilannya, dan juga dia punya attitude yang bagus. Anak-anak usia yang kayak begini kan memang harus dikasih tahu. Nah apalagi kan di backstage tuh kan bercandanya wah. Jadi ketika ada yang menurut saya melenceng kayak gini, langsung saya tarik, ajak ngobrol. Karena jangan sampai dia akan jadi ada ini apa ya gitu. Karena kadang bercanda kan suka pada ya bercanda gimana sih mas kalau kita di backstage gitu ya. Jadi seru aja gitu. Cuman karena dia nempel aja di sebelah, jadi nggak akan sulit buat saya. Jadi yang diamatin penyanyi siap nyanyi. Terus kalau ada penyanyi ketika nyanyi di MNC TV, ini suaranya tinggi ya, iya ini suaranya tinggi, ini gini. Jadi kenapa Onyo belum nyanyi lagu ini ayah, ini gini, belum dulu Nyo, karena ini jenisnya gini. Karena kan memang jenis lagu itu harus saya sesuaikan supaya dia tidak terlalu teriak-teriakan. Kan dia lagi hemat, dan pelan-pelan kayaknya suaranya, menurut saya sih kayaknya pelan-pelannya udah mulai naik lagi gitu. Makanya ya pita suaranya kan memang lagi mau pecah nih. Mau remaja. Fase berikutnya ya kok. Iya. Jadi
karena kemarin kita ngikutin aturan, dia juga nggak makan makanan nggak minum minuman dingin, nggak makan makanan gorengan, semua makanan dari rumah ya. Karena anaknya nurut sama ayah bundanya, jadi semua yang dia inginkan jadi terjadi gitu. Misalnya ya sekarang dia kalau recording nyanyi suara tinggi dia udah pede lagi, terus kangen-kangen nyanyi suara tinggi lagi gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, Onyo masih dalam tahap pemulihan, jadi nanti akan lebih tinggi lagi Onyo bisa. Jadi sekarang kalau bisa ikutin aturannya dulu gitu, ikutin aturan dulu, ikutin aturan yang memang ini bukan Onyo nggak boleh nyanyi, tapi Onyo harus mengerti kalau sebenarnya jangan diforsir untuk pita suara gitu. Jadi kalau dia di rumah lagi nyanyi, oh gitu, Onyo baru dia stop. Kalau nggak mau dia nyanyi terus mas, dia mah nyanyi. Saban hari dia ngapain juga nyanyi, ngapain aja juga dia nyanyi. Apa jadi nyanyian ya? Apa aja dia nyanyi. Dia itu karena saya bilang nyanyi itu udah passionnya dia, nyanyi itu udah kesukaannya dia. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah nyanyi yang wah dia tinggi gitu, itu sebenarnya saya udah sadar, oh anak ini nadanya udah balik ya gitu. Tapi saya nggak mau push yang ada di sananya. Terima kasih banyak Pak Ruben. Ya.